Halo warga Jakarta, selamat datang di Berita Jakarta Podcast bersama saya Eva Nur Fatima. Kali ini kita akan membahas perjalanan sukses seorang lurah yang akan menginspirasi warga Jakarta yang tentunya saat ini sedang menonton. Dalam perjalanannya, beliau berhasil membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci sukses dalam upaya penataan kawasan. Melibatkan seluruh stakeholder termasuk pemerintah setempat, tokoh masyarakat, komunitas, dan segenap lapisan masyarakat adalah langkah penting dalam menghadirkan perubahan yang positif. Selamat datang di Kelurahan Semanan. Kelurahan Semanan mewakili Jakarta Barat dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi DKI Jakarta. Namun, kenapa Semanan? Wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Banten memiliki luas wilayah hampir 600 hektar ini memiliki 12 RW, 117 RT dengan jumlah penduduk sekitar 89.387 jiwa. Terdiri dari multi etnis, multikultur, dan latar belakang ekonomi yang beragam. Dalam bidang pemerintahan, Kelurahan Semanan mendapatkan nilai pelayanan publik yang ditandai dengan nilai indeks kepuasan masyarakatnya 98,11, mutu pelayanan A atau sangat baik. Berbagai pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, dan lain-lainnya dilayani secara baik. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang ada, Kelurahan Semanan melakukan beberapa inovasi untuk mengoptimalisasi pelayanan dan informasi. Sobat Lurah menjadi salah satu inovasi dalam pelayanan kelurahan dengan memberikan konsultasi kepada warga yang ingin mengurus segala pelayanan di kelurahan berbasis aplikasi WhatsApp. Warga dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai persyaratan administrasi pelayanan yang dibutuhkan. Selain itu, Kelurahan Semanan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan e-bulletin yang merangkum segala informasi secara digital. Semanan salah satu wilayah rawan banjir di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2020 lalu, di mana hampir seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta terdampak banjir, Semanan merasakan dampaknya. Semanan menyiapkan beberapa sarana dan personil yang dikhususkan untuk menanggulangi bencana banjir.
Kelurahan Semanan selalu berupaya untuk menanggulangi masalah banjir secara maksimal. Di antaranya, ketersediaan 2 rumah pompa dengan kapasitas total 1.600 liter per detik dan waduk Kaseni serta embung RW 1. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi banjir dan genangan air berkontribusi mengatasi masalah kemacetan pada saat musim penghujan. Upaya lainnya dalam mengatasi permasalahan kemacetan adalah dengan merekayasa lalu lintas yang ada di Jalan Semanan Raya dan perbaikan jalan sepanjang stasiun Kalideres. Geliat perekonomian di Kelurahan Semanan juga tidak pernah henti. Berbagai upaya menanggulangi kemiskinan di wilayah Kelurahan Semanan dilakukan, mulai dari mengadakan bazar hingga pelatihan untuk memajukan UMKM. Salah satu produk unggulan yang diminati masyarakat Semanan adalah keripik tempe. Untuk mengetahui kondisi tumbuh kembang balita, Kelurahan Semanan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Monitoring perkembangan balita yang diberi nama Mobile Balita Sehat Semanan atau MBASESA dapat memberikan informasi mengenai tumbuh kembang balita dari data yang didapat ketika balita datang ke posyandu. Hingga saat ini ada 3.666 data balita yang telah tercatat dan termonitoring. Upaya yang telah dilakukan dalam penanganan stunting yaitu dengan membuat gerakan sembuh dan gebyar posyandu. Sinergisitas untuk membangun Semanan ditunjukkan dengan kontribusi berbagai pihak, diantaranya PKK yang telah menjalankan berbagai aksi dan juga telah menorehkan prestasi. Masih banyak pesona Semanan lainnya, sawah dengan luas 12 hektar, sentra fauna, dan budaya Betawi yang tetap terjaga. Bahkan, Semanan sering berprestasi dalam kegiatan kebudayaan di tingkat provinsi. Semanan, cari karya untuk Nusantara. Kelurahan Semanan adalah kelurahan di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Kelurahan ini berbatasan dengan anak kali Cisadane yang memisahkan Kelurahan Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Nah, ngobrol-ngobrolnya kayak gimana sih tentang suksesnya perjalanan kelurahan ini dalam penataan kawasan lingkungan? Kita langsung tanya saja Lurah Semanan yang saat ini sudah hadir. Ada Bapak Bayu Fadayen Ganta. Terima kasih sudah hadir Pak Bayu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Makasih sama-sama. Terima kasih sudah hadir, kita terhormat sekali Pak Bayu sudah hadir, yang pastinya sibuk banget ya Pak ya? Insya Allah. Kalau boleh cerita sedikit sibuk ngapain aja sih jadi lurah tuh? Mana tahu menginspirasi warga Jakarta, siapa tahu ada yang pengen jadi lurah juga Pak Bayu. Siap. Yang pertama tentunya karena kita ujung tombak ya, ujung tombak pemerintah Provinsi DKI Jakarta di
masyarakat. Tentunya kita melayani warga masyarakat ya, baik secara langsung ya maupun tidak langsung lah kepada masyarakat. Dan yang berikutnya tentunya kita membuat bagaimana warga masyarakat merasa nyaman dan situasi di kelurahan itu kondusif. Seperti itu. Oke, jadi memang fokus utamanya adalah itu begitu ya. Kalau boleh tahu di Kelurahan Semanan ini ada berapa RW, berapa RT? RW ada 12, 12 RW. ya. RT-nya ada 117 RT. Oke, 117 RT. Ini jumlah yang tidak sedikit sebetulnya ya untuk diurusi setiap hari. Kemudian juga harus bergandengan tangan bersama-sama semuanya untuk suksesnya program-program yang memang sudah dibuat. Wow, keren sekali. Nah, ini pasti dalam program-program yang sudah dibuat ini, pasti Pak Lurah dan tim dari kelurahan tidak sendirian pastinya ya. Artinya ada partisipasi aktif dari warga dalam program penataan kawasan ini. Gimana cara gerakinnya tuh Pak Bayu? Ada 12 RW, 117 RT, mesti sama-sama gerak semua. Saya ambil contoh kayak waktu itu kita ada program penataan kawasan ya dari Pak PJ Gubernur waktu itu, yang dimana salah satunya waktu itu kita menjadi salah satu kelurahan yang mendapatkan penghargaan dari Pak PJ Gubernur. Yang pertama tentu waktu itu yang saya lakukan adalah kita brainstorming dulu tuh. Brainstorming, kita kumpulkan elemen masyarakat, RT, RW, LMK, PKK, Desa Wisma dan lain-lain, bahwa kita punya satu tujuan dan harus kita capai bersama-sama gitu. Setelah sudah kita brainstorming dan kita sudah tahu apa tujuan yang harus kita capai, terus kemudian kita bagi tugas kepada warga masyarakat sesuai dengan organisasinya tadi, dan juga kita bagi tugas juga kepada SKPD terkait untuk supaya bisa mensukseskan program penataan kawasan tadi. Seperti itu sih. Oke, jadi memang yang pertama dilakukan adalah menyamakan langkah dulu begitu ya. Betul. Kita mau apa, tujuannya mana juga memang harus bisa semua orang melihat. Betul. Tidak hanya Pak Lurah dan juga tim di kelurahan, tapi seluruh warga masyarakat juga harus bisa mampu melihat ini tujuan langkah kita, program-program kita akan kemana saja. Betul. Wow. Oke, nah selain itu apa saja sih langkah konkret nih Pak Lurah yang bisa diambil gitu ya dalam meningkatkan kualitas kawasan Semanan sampai berhasil meraih penghargaan terbaik, peringkat terbaik dalam penataan kawasan lingkungan di tahun ini? Oke. Waktu itu ya seperti tadi saya sampaikan, setelah kita sudah tahu gitu ya, sudah tahu apa yang tujuan kita mau capai, kita bagi tugas, warga bisa bantu apa nih, warga harus bergerak juga supaya seperti tadi yang disampaikan sama Mbak tadi, biar mereka bisa sama-sama merasakan gitu ya. Kalau udah sama-sama merasakan kan enak merasa memiliki gitu. Dan saya sampaikan bahwa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakat gitu. Mungkin kalau pemerintah sudah bisa buat penataan kawasan, ya untuk mempertahankannya itu adalah tanggung jawab masyarakat. Makanya kita bareng-bareng setelah kita menyamakan langkah, menyamakan persepsi gitu ya, dibantu juga SKPD yang lain sebagai terkait, kita bergerak bersama-sama gitu ya untuk mendapatkan waktu itu penataan kawasan, walaupun memang sebenarnya waktu itu nggak ada kepikiran sama sekali gitu ya kalau bahwa ini dilombakan ya. Saya mikirnya waktu itu gimana caranya ini bisa jadi bermanfaat untuk warga masyarakat gitu. Insya Allah kalau warga udah mendapatkan manfaatnya, ya kesananya juga lebih gampang gitu nantinya. Oke, ternyata ada penilaian. Ternyata ada penilaiannya gitu. Padahal nggak pernah mikir sampai ke sana gitu. Padahal cuma mikir ini gimana kawasan ini bisa kita tata lebih baik. Itu aja. Oke. Nah berarti di Kelurahan Semanan ini ada program unggulan apa saja nih Pak Bayu? Selain tadi dari sisi infrastruktur mungkin penataan kawasan, jadi kita juga punya program ya, waktu itu kita bikin satu program itu yang berbasis media sosial elektronik dari WhatsApp gitu ya. Jadi kita buat nama aplikasi namanya Sobat Lurah gitu, Sobat Lurah. Semangatnya adalah bagaimana waktu itu kalau terkadang mungkin gitu ya, ada warga yang mau ngurus pelayanan ke kelurahan, biasanya kan kalau dia nggak tahu apa persyaratannya harus dibawa,
dia udah lama ngantri, ketika sampai ke meja loket gitu ya, ternyata persyaratannya kurang dan dia harus balik lagi ke rumah. Dan terkadang warga masyarakat itu bela-belain harus ambil cuti gitu ya, atau mungkin izin dari kantor supaya untuk ngurus pelayanan di kelurahan. Nah makanya saya nggak mau itu terjadi lagi itu untuk warga masyarakat, makanya kita buat namanya Sobat Lurah, di mana itu sebagai media informasi ya, di mana di aplikasi tersebut itu isinya adalah seluruh persyaratan yang ada di kelurahan, semua persyaratan pelayanan di kelurahan untuk ngurus apapun, baik dari pelayanan yang merupakan kewenangan PTSP, terus kemudian pelayanan yang merupakan kewenangan dari kelurahan, terus kemudian pelayanan yang merupakan kewenangan dari Dukcapil, itu semua persyaratannya di situ semua. Jadi warga tinggal WA terus pilih mereka mau melayani apa, jadi sudah bisa mempersiapkan persyaratan pelayanannya itu ketika mereka akan datang mengajukan, itu sudah komplit. Jadi nggak ada lagi istilah atau mungkin nggak ada lagi cerita itu warga harus kembali lagi dengan tangan hampa gitu, apalagi sampai bolak-balik gitu kan, itu yang nggak enak. Itu terus kemudian kita juga sedang merancang dan sedang masih menyempurnakan program yang namanya Mbasesa ya. Mbasesa itu adalah? Mbasesa itu Mobile Balita Sehat Semanan gitu. Jadi ini semangatnya juga adalah untuk mengevaluasi atau memonitoring perkembangan balita yang ada di Kelurahan Semanan. Gitu. Jadi ini sama berbasis WhatsApp juga gitu, karena kan WhatsApp udah familiar di kita gitu, Jadi berbasis dari WhatsApp tadi, jadi buat para ibu-ibu atau bunda-bunda nih yang biasa sukerin ke Posyandu, HP itu kan udah merupakan jadi satu pegangan wajib gitu ya, mereka untuk komunikasi. Jadi dari situ nanti bisa melihat perkembangan bayi dan balitanya gitu ya setiap bulannya, apakah berat badannya itu naik ataukah turun. Ini juga sejalan dengan program Pak Presiden, Pak PJ Gubernur gitu ya, sebagai salah satu kita untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk yang ada di DKI Jakarta gitu. Jadi nanti di situ nanti akan dibikin report per bulannya gitu ya, kepada para ibu gitu yang sering hadir ke Posyandu gitu, dan nanti di akhir tahun kita akan kirim report tahunan gitu, jadi report tahunan kepada para ibu melalui blast lewat WhatsApp gitu ya. Jadi ibu-ibu nanti bisa lihat di situ, ini anak saya ada perkembangan atau malah akan ada penurunan gitu di setiap bulannya gitu. Dan harapan saya mudah-mudahan nanti tidak hanya bisa dikonsumsi oleh para ibu ya, tapi juga bisa dikonsumsi oleh para pimpinan-pimpinan kita gitu ya, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan lebih lanjut untuk pengentasan stunting dan juga gizi buruk. Oke. Berarti ada yang udah unggulan tuh Sobat Lurah sama Mbasesa gitu ya. Kalau Sobat Lurah itu aplikasinya WhatsApp, warga bisa WA ke situ untuk tanya persyaratannya apa aja kalau mengurus ini gitu ya. Pak Bayu ya, nanti dikasih tahu persyaratannya ini gitu. Jadi pada saat warga ke kelurahan itu sudah lengkap semua, bisa langsung diproses gitu ya. Memang biasanya kan jadi harus bolak-balik padahal mereka cuti dan lain sebagainya. Wah, ini jadi memudahkan untuk dalam hal pelayanan. Dan ada Mbasesa tadi, Balita Sehat Semanan. Oh, ini karena memang kita juga lagi ada campaign untuk no stunting gitu ya. Jadi gimana caranya? Tapi ada yang stunting nggak sih anak-anak yang ada di Kelurahan Semanan? Kemarin data terakhir itu kita ada sih, tapi memang sudah mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Sekarang sisa 7, kalau nggak salah 7 itu aja, 7 anak yang di Kelurahan Semanan. Oke. Selain dipantau berat badannya, gizinya dan lain sebagainya, itu ada program-program tambahan kayak seperti bantuan makanan untuk ibu yang lagi menyusui, atau misalkan ada program-program tambahan lain yang support ke Mbasesa ini atau? Jadi kita juga ada gerakan namanya Sembuh ya. Jadi sedekah tumbuh hebat. Gitu. Jadi ini kemarin pas bener memang kita inisiasi itu pas bulan Zulhijjah ya, salah satu bulan mulia gitu kita inisiasi kemarin. Jadi ini diinisiasi oleh ASN ya, oleh ASN kelurahan, bagaimana kita bersedekah gitu seikhlasnya untuk nantinya setiap bulan kita berikan makanan tambahan yang sudah kita koordinasikan dengan puskesmas kesehatan ya, melalui gizinya seperti apa gitu dan variannya seperti apa untuk menopang gizi dari
balita tersebut ya, selain mungkin ada PMT ya yang biasanya didapatkan dari posyandu. Tapi ini kita khususkan untuk balita-balita yang memang masih ada stunting. Dan kemarin saya dapat sudah ada report ke saya, alhamdulillah dari Gerakan Sembuh ini ada hasilnya. Itu ada hasilnya, jadi ada kenaikan ya, walaupun mungkin kenaikannya belum signifikan, tapi insya Allah saya yakin ini akan membuahkan hasil karena memang niatannya tadi baik dan juga memang untuk mengentaskan program stunting sih. Program stunting. Dan memang programnya juga masih terus continue. Continue. Gitu. Mudah-mudahan sampai no stunting di kelurahan Semanan gitu. Karena kan prosesnya lama juga ya, nggak bisa hanya sebulan 2 bulan untuk bisa naikin berat badan anak tuh ya. Iya, nggak mungkin sekali makan langsung naik 2 kilo kan. Betul, itu dia. Justru harus dicek kesehatannya sih kalau kayak gitu. Jadi artinya kan dari mulai bayi yang masih menyusui yang kurang dari 6 bulan itu mungkin ibunya yang harus asupannya lebih kenceng gitu ya. Belum lagi kalau yang sudah makan, makanannya juga harus dijaga dan pastinya terpantau dalam program Basesa itu, dan pastinya disupport dengan adanya program Sembuh tadi ya. Sedekah tumbuh hebat. Luar biasa ya semangatnya. Dan Pak Lurah bersama jajaran kelurahan lain juga berhasil menyatukan berbagai pihak tentunya ya, untuk kepentingan yang beragam demi mencapai tujuan bersama. Apa saja yang dilakukan dalam hal tersebut? Seperti ini yang tadi yang program Sembuh tadi gitu. Kita nanti memang awalnya itu diinisiasi dari ASN gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu nanti itu kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang di Kelurahan Semanan. Kebetulan memang di Kelurahan Semanan itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang alhamdulillahnya mereka selalu support gitu untuk program-program pemerintah di Kelurahan Semanan ya. Nantinya bisa jadi gitu ya, untuk kegiatan Sembuh ini tidak hanya sedekah daripada para ASN yang di Kelurahan Semanan, tapi nanti bisa bantuan dari CSR ya, dari perusahaan-perusahaan ya yang ada di Kelurahan Semanan. Dan mudah-mudahan kalau misalkan bantuan dari CSR ya bisa menyasar lebih banyak, terus kemudian juga mungkin dari yang mungkin misalnya sebulan pemberiannya itu hanya 2 kali, bisa jadi mungkin 4 kali, atau mungkin bisa sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh dari dinas kesehatan ataupun sudin kesehatan maupun puskesmas yang ada di kelurahan. Seperti itu. Oke, itu karena memang lokasi mereka juga ada di Kelurahan Semanan gitu ya. Jadi sebisa mungkin mereka juga support bahu-membahu dengan tim kelurahan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Mungkin tidak hanya stunting saja begitu ya. Mungkin masalah-masalah yang lain juga bisa diminimalisir, dihilangkan, dan kita bisa fokus ke program-program yang lainnya lagi. Nah, selain program ada Sobat Lurah, Basesa, Sembuh, mungkin ada program lain yang bisa di-share, Pak Bayu? Kita juga concern gitu ya bersama Sudin Sumber Daya Air ya untuk penanganan banjir yang ada di Kelurahan Semanan. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, cerita sedih tapi berpengalaman, ini memberikan pengalaman yang begitu besar buat saya gitu ya. Jadi Kelurahan Semanan itu merupakan salah satu atau mungkin bahkan satu-satunya ya kelurahan di Jakarta Barat itu yang waktu pada banjir tahun 2020 itu paling lama. Mungkin di kelurahan lain itu 1-3 hari bisa surut, Kelurahan Semanan itu 7 hari. 7 hari sendiri itu baru surut. Apa yang terjadi, Pak Bayu? Waktu itu di samping memang Kelurahan Semanan itu dilewati 2 aliran kali, ya 1 kali Semanan dan juga 1 kali Cisadane ataupun yang sering biasa dikenal dengan kali Mokefart gitu ya. Itu meluap dua-duanya dan semua RW 12 RW itu tuh kerendam semuanya. Ya, jadi bukan hanya 1 atau 2 tapi semuanya kerendam itu, dan itu memang pada saat itu hampir lumpuh gitu ya di Kelurahan Semanan, pergerakan ekonomi, pergerakan aktivitas orang tuh hampir lumpuh di situ. Nah, setelah penanganan banjir tadi ya bersama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Sudin Sumber Daya Air itu bergerak cepat gitu ya. Salah satunya yang sudah dibangun itu adalah embung yang ada di RW 1 Semanan gitu ya. Itu seluas sekitar 3.000 ya, dan bisa mengakomodir sekitar 6.000 meter kubik air di situ. Kalau yang mudah-mudahan nggak terjadi lagi gitu ya. Kalau nanti ada peristiwa yang serupa seperti itu. Dan yang kedua sedang dibangun juga sekarang waduk itu ada di Aseni, Jalan Aseni, RW 8 Kelurahan Semanan. Itu seluas 3,1 hektar gitu.
Dan memang kita concern banget, dan memang karena banjir juga menjadi salah satu prioritas gitu ya, makanya alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan mudah-mudahan yang ada di RW 08 yang sedang dibangun ini bisa selesai gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi sudah ada persiapan ya, prepare for the worst case gitu ya. Hope for the best sebetulnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti itu, tapi once memang terjadi dan tidak bisa dihindarkan, sudah ada persiapan-persiapan dari Kelurahan Semanan dan juga para warga. Dibantu para warga, Pak Bayu? Ya, dibantu para warga. Warga tentunya ya mereka membantu sesuai dengan kemampuan mereka, yang mungkin membantu membersihkan saluran-saluran air di sekitar masing-masing, kemudian kerja bakti yang memang mungkin sudah rutin dilaksanakan seperti itu, sesuai dengan kemampuannya. Oke. Nah, Kelurahan Semanan ini kan termasuk titik terluar Jakarta juga, artinya berbatasan sudah dengan provinsi lain gitu ya di luar Jakarta. Saya pengen tahu karakteristik warganya tuh seperti apa sih? Apakah memang orang Jakarta asli semuanya, atau mungkin juga ada para pendatang gitu? Kalau untuk karakteristik warganya, saya bisa sampaikan bahwa Kelurahan Semanan itu kental ya, adat budaya Betawinya itu kental banget, dan mereka agamis ya, agamis banget ya. Memang hampir 80-90% itu mayoritas Muslim yang ada di situ. Jadi kalau saya boleh cerita, waktu saya di tempat sebelumnya itu saya mungkin agak susah gitu ya untuk mencari marawis atau mungkin mencari pengajian gitu ya. Tapi kalau di sana itu hampir semua RW gitu itu punya tim marawis sendiri, punya kajian-kajian di masjid keagamaan sendiri di masjidnya masing-masing seperti itu. Jadi nggak susah. Bahkan kalau udah bulan-bulan seperti bulan Muharram, kemudian peringatan besar Islam seperti Maulid Nabi, terus kemudian Isra Mi'raj, waduh itu undangan masuk tuh banyak banget, hampir rame banget. Itu mungkin hampir sebulan full, kalau nggak direm itu bisa ngehadirin acara peringatan besar tadi. Tapi tidak hanya penduduk asli Betawi aja ya di situ juga sudah banyak yang pendatang lah. Di situ udah banyak pendatang, dan memang dari 12 RW yang ada di Kelurahan Mana itu satu RW memang komplek ya, lingkungan komplek ya. Dan itu memang banyak, mayoritas yang ada di komplek itu ya saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa yang di situ. Kemudian juga dari Bima juga ada ya, hampir campuran sih, tapi 80% itu masih Betawi ya, di Betawi asli sih alhamdulillah. Oke, saya jadi kebayangin nih Pak Lurah kebingungan gitu ya. Pengennya datang ke semuanya, tapi waktunya juga terbatas ya kalau acara-acara keagamaan kayak gitu. Benar. Wah, ramai banget. Dan memang yang saya tahu, Semanan ini katanya terkenal ada sawah di tengah kota. Betul nggak sih? Betul. Di mana letaknya itu? Letaknya itu ada di RW 4 ya, masuk pas Semanan. Saya juga waktu pertama kali tugas di sana juga saya kaget juga nih, saya bilang ini di Jakarta masih ada sawah masih ada sawah gitu ya. Itu kalau nggak salah luasnya sekitar 17 hektar, sekitar 17 hektar gitu di situ. Nah, di sana alhamdulillah juga petani-petani yang di sana itu menjadi binaan dari suku dinas KPKP ya di sana, dan memang tiap tahunnya gitu ya mereka suka panen ya, dan memang menopang sekali untuk perekonomian warga ya, warga sekitar lah khususnya gitu, dan juga mungkin menjadi ketahanan pangan yang ada di DKI Jakarta lah, seperti itu. Oke, jadi hasil panennya itu nggak dikemana-manain tapi dikonsumsi sendiri oleh warga? Ya, bisa ada sebagian dikonsumsi oleh warga, ada juga yang dijual ke luar gitu, seperti itu. Ada sawah di tengah kota. Jujur sebetulnya saya belum pernah juga ya ke Kelurahan Semanan melihat secara langsung sawah di tengah kota tuh seperti apa. Tapi saya ngebayangin 17 hektar juga kan bukan lahan yang sedikit ya. Artinya ada pengaturan khusus kah untuk si sawah ini agar tetap jadi tetap jadi keunikan dan mungkin juga keunggulan bagi Kelurahan Semanan, atau memang ya dibiarkan saja gitu karena memang ini sudah berjalan sejak lama? Kalau untuk tadi penetapan ini, pengaturan tadi itu mungkin Sudin KPKP ya yang lebih punya aturan mainnya ya. Tapi kalau untuk kondisi sawahnya itu memang saya juga dapat informasi itu sudah lama gitu, dan memang
di kondisi sawah itu memang ada salah satu pemilik yang saya kenal di sawah tersebut, ya memang dia membiarkan seperti itu gitu, seperti itu karena memang juga tadi untuk memberdayakan masyarakat sekitar, terus untuk ketahanan pangan gitu ya, yang sampai saat ini belum ada rencana buat dibikin komplek, belum sih, belum ada. Mudah-mudahan jangan ya, biar jadi keunikan tersendiri ya. Keunikan tersendiri. Jadi kalau misalkan anak-anak SD, anak-anak itu mau study tour, mau ngeliat sawah nggak usah jauh-jauh ke Bogor, ke situ aja, ke Semanan aja. Justru unik ya di tengah kota ada sawah, nggak ada kepikiran untuk jadi agrowisata gitu Pak? Mungkin ya, mungkin bisa sih nanti mungkin perlu diskusi lebih lanjut. Perlu ngobrol lagi sama Pak RT, Pak RW di sana ya. Oke deh. Dan di Semanan ini juga terkenal ada sentra flora. Betul. Di sebelah mana itu Pak Bayu? Sentra flora itu ada di RT 7 RW 3 ya, Kelurahan Semanan gitu. Dengan luasan juga itu cukup luas ya, hampir 3 hektar kita punya juga sentra flora, di mana di situ itu tempat menjual tanaman-tanaman hias, tanaman-tanaman produktif. Kemudian juga kalau dulu kemarin waktu pada saat pandemi itu lagi viral booming banget ikan cupang, ya di situ pusatnya tuh buat ngejual ikan cupang tuh di Kelurahan Semanan di situ. Dan juga kadang-kadang di situ juga ada kegiatan-kegiatan untuk kontes burung seperti burung, terus kemudian jual hewan-hewan juga yang lain seperti itu. Nah, cuma memang yang agak sedikit disayangkan saat ini kondisinya kurang begitu baik. Cuma memang itu jadi salah satu tempat, dan saya yakin kalau itu di renov atau mungkin di revitalisasi lah secara total gitu, insya Allah bisa jadi sentra flora yang benar-benar bisa memikat orang supaya datang. Jadi kalau saya sempat ikut rapatnya waktu itu untuk pembahasan revitalisasi. Saya yakin kalau ini diperbaikin, kita nggak perlu jauh-jauh lagi tuh, khususnya orang Jakarta Barat dan lainnya, nggak perlu jauh-jauh lagi ke lapangan Banteng tuh untuk nyari tanaman. Biasanya kan suka ada ya yang tanaman itu, cukup di situ aja gitu, karena kita juga punya lahan yang luas itu 3 hektar gitu. Dan kalau itu direvitalisasi ya insya Allah sih itu bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya, untuk baik itu untuk ekonomi pariwisatanya DKI seperti itu. Oke, jadi ekonominya di situ-situ aja tuh ya. Jualan bunga, karena biasanya ibu-ibu nih seneng kan ya sama bunga-bunga gitu. Nambah ada bunga apa, koleksinya pengen nambah lagi. Jadi nggak usah jauh-jauh, bisa ke sentra flora yang ada di Kelurahan Semanan. Ini anak-anak juga kan seneng ikan. Betul. Ikan cupang tuh kan yang ekornya bagus itu kan ya. Ekornya bisa menjuntai-juntai, itu juga bisa ditemui di sentra flora yang ada di Kelurahan Semanan. Jadi nggak usah jauh-jauh mesti kemana-kemana. Cukup datang ke Kelurahan Semanan, semuanya sudah ada di situ gitu ya. Mungkin nanti ke depannya bisa lebih dirapikan lagi biar tampilannya lebih baik, menarik gitu ya. Nah, pasti dalam menjalankan banyak program-program yang tadi sudah Pak Bayu mention gitu ya. Ada Sobat Lurah, ada Basesa, ada Sembah, belum lagi program-program yang mungkin saat ini juga masih berlangsung dan baru akan diinisiasi. Ini pastikan bahu-membahu dengan seluruh hal yang memang ada di kelurahan. Belum lagi dengan masyarakat gitu ya, partisipasi warga. Ada hambatan nggak sih Pak Bayu dalam menjalankan program-program itu? Kalau misalkan ada apa, kalau misalkan nggak ada kok bisa? Mungkin bagi-bagi tips juga ya. Silakan. Kalau hambatan sih, kalau dibilang enggak ya nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin juga, pasti ada hambatan. Mungkin ya hambatannya nggak semua program khususnya gitu ya, yang mungkin yang datangnya itu inovasi dari kelurahan, bukan dari program dari Pak PJ Gubernur, Pak Wali Kota, bukan ya, tapi ya memang kita pengen berinovasi gitu. Kita pengen berinovasi di wilayah kelurahan kita sendiri dengan seperti kayak tadi tuh, kayak Sobat Lurah, Basesa gitu ya. Itu bukannya mulus-mulus aja tuh bisa muncul aplikasi seperti itu gitu. Saya ambil contoh yang udah ada aja sekarang itu. Hambatannya saya ambil contoh kayak Basesa gitu. Basesa itu salah satu hambatannya adalah kita harus memasukkan data balita sebanyak 3.600 balita, yang kurang lebih 3.600 data balita yang ada di Kelurahan Semanan untuk bisa di cover di aplikasi WhatsApp tadi gitu, dengan sistem yang ada lah seperti itu. Dan
ketika kita mau masukin gitu ya, itu terkadang kita menemui hambatan-hambatannya itu, misalkan nama balitanya nggak lengkap, nama ibu bapaknya nggak lengkap gitu. Terus kemudian karena nantinya ini akan kita update gitu setiap bulannya, kita kan harus masukin data tuh yang setiap bulannya lebih update. Misalkan penimbangan posyandu bulan Februari gitu, nanti akan kita update di bulan Maret. Nah kadang-kadang nanti ada beberapa, ya nggak semua, ada mungkin beberapa kader posyandu kita yang mungkin belum diupdate datanya, sehingga kita terlambat. Yang harusnya target waktu kita mungkin di bulannya harus muncul data ini gitu, ternyata masih pakai data yang lama, seperti itu. Ya, itu hambatan-hambatannya lah. Dan juga mungkin terkadang ada juga resistensi dari beberapa ya mungkin yang nggak biasa dengan kemajuan teknologi gitu ya, yang bilang ngapain sih kayak gini, susah-susah banget gitu, tambah-tambah kerjaan aja gitu. Padahal memang kalau satu inovasi gitu ya, langkah terberatnya itu kan ketika kita pertama mulai itu memang berat gitu. Tapi kalau udah mulai jalan ya udah biasa gitu. Ya alhamdulillah sih, walaupun memang kita menemui resistensi atau hambatan-hambatan kayak tadi, alhamdulillah sih. Kayak Mbak Sisa tadi itu alhamdulillah jumlah data balita itu sudah kita masukin semua. Cuma tinggal kita maintain dan konsistensi. Saya lebih mau berkaca ke diri saya sendiri, bisa nggak saya konsisten gitu ya untuk memberikan data-data yang update gitu ya, yang bisa nanti disajikan kepada warga masyarakat dan juga kepada para pimpinan-pimpinan di Pemprov DKI. Seperti itu sih. Oke. Itu resistensi yang tadi tuh kayaknya di semua wilayah ada aja Ya, gitu. ada aja. Dalam program apapun tuh kayaknya ada aja. Utamanya kalau misalkan yang programnya kekinian banget, yang by WhatsApp lah, by aplikasi apa segala macam. Ini yang sepuh-sepuh mungkin perlu waktu lebih banyak begitu ya, untuk bisa lebih memahami ini programnya gimana sih, menjalankannya seperti apa gitu. Ya sama kayak kita ke orang tua aja gitu ya, ngajarin pakai WhatsApp aja kan susahnya minta ampun gitu ya. Perlu waktu. Nah, artinya ini jadi tugas kelurahan saja atau ada peran aktif masyarakat juga dalam membantu si program ini biar tersosialisasikan dengan baik gitu. Artinya ada warga, jadi nggak usah nanya ke Pak Lurahnya langsung, nanya ke tetangga bisa, atau nanya ke Pak RT, Pak RW-nya juga sudah langsung bisa dibantukan atau seperti apa, Pak Bayu? Ya tentunya kita ngerjain ini nggak sendiri ya. Kita punya RT, kita punya RW, kita punya PKK, kita punya Desa Wisma. Artinya apa yang menjadi inovasi yang saya ini bukan semata-mata kerja saya sendiri gitu. Saya pasti dibantu oleh staf-staf kelurahan dan juga tadi lembaga-lembaga masyarakat dari kelurahan. Nah, alhamdulillahnya RT RW kita yang mensupport gitu ya. RT RW kita mensupport dan ibu-ibu kader-kader kita nih yang ada di lapangan, kalau misalkan mereka nggak ngerti, kita juga punya PKK kelurahan yang tangguh gitu ya. PKK kelurahan yang tangguh yang siap membantu gitu, dan yang kerjanya tuh ya pagi siang sore malam. Kalau PKK ya udah tahu semua lah. PKK lebih tangguh lah pokoknya kalau PKK tuh yang nggak kenal waktu. Alhamdulillah kita dibantu gitu seperti itu, sehingga apa yang kita mau gitu, apa yang kita pengen supaya bisa memudahkan warga masyarakat nantinya itu bisa tercapai sih alhamdulillah. Oke, dan masyarakat sudah dapat dampak positifnya atau mungkin pernah dengar testimoni, oh jadi enak ya sekarang nggak perlu bolak-balik ke kelurahan, ada sobat lurah. Pernah dengar testimoni yang baik seperti itu? Mungkin via DM Instagram, mungkin via DM Instagram, terus kemudian yang lewat WhatsApp-nya langsung gitu ya, ada sih yang WA seperti itu gitu, ada ya apresiasi ya, ada yang kita terima sih alhamdulillah ada. Ya kita kan juga senang ya buat yang kita bikin, niatan kita untuk memperbaiki gitu ya sistem yang ada gitu. Alhamdulillah diapresiasi oleh masyarakat, alhamdulillah sih. Dan pastinya jadi tambah semangat. Tambah semangat sih. Untuk munculkan inovasi-inovasi yang baru gitu ya. Dan ini kalau saya lihat Kelurahan Semanan ini juga aktif di medsos. Ya. Aktif di Instagram. Ada juga YouTube-nya ya? Ada, iya. Oke. Apakah ini jadi salah satu program untuk mungkin warga jadi bisa mengakses kemanapun gitu ya, karena di medsos mungkin warga bisa tanya juga langsung ke situ, tidak hanya yang program tadi Sobat Lurah melalui WhatsApp, atau memang ini juga sebagai apa ya, ngasih gambaran, ngasih insight ke kelurahan lain atau mungkin kelurahan yang di luar Jakarta juga, bahwa memang
kinerja yang dilakukan oleh Kelurahan Semanan ini seperti ini atau untuk apa? Ya, kalau zaman sekarang kayaknya nggak lengkap ya kalau kelurahan nggak punya media sosial gitu. Jadi sebenarnya kita pengen bikin medsos ini yang satu tentunya kita perlu bukannya pencitraan ya, kita perlu memberikan citra Pemprov yang baik gitu di warga masyarakat. Karena itu tadi kita kan ujung tombaknya kelurahan, ujung tombaknya Pemprov DKI gitu ya. Jadi kita perlu memberikan citra yang baik kepada warga masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua ya lewat media sosial, Instagram, Facebook dan lain-lain, ya kita juga memberikan peluang gitu warga masyarakat untuk mungkin memberikan aduan, keluhan atau mungkin mengapresiasi kepada kita gitu ya. Di samping mungkin kanal-kanal Pemprov yang resmi yang sudah ada aturannya gitu. Ya kita memberikan peluang di media sosial yang lain. Terus kemudian yang ketiga ya tentunya dengan adanya media sosial yang kita punya, ya kita pengen bersaing secara sehat lah dengan kelurahan-kelurahan yang lain juga gitu ya. Seperti itu sih. Oh, oke. Kalau tadi Pak Bayu bilang ya bukannya pencitraan, kalau bagi saya sih pencitraan tuh harus asal nggak bohong. Jadi fakta-fakta yang nyata-nyata memang bisa ditampilkan gitu ya sebagai pembuktian pada masyarakat juga ya pergerakannya ada gitu ya. Kemudian programnya dijalankan dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa meraih penghargaan terbaik penataan kawasan tahun 2023, betul ya Pak Bayu ya? Para warga sudah tahukah bahwa Kelurahan Semanan mendapatkan penghargaan ini? Sudah. Bagaimana tanggapan mereka Pak Bayu? Ya mereka ikut bangga ya, ikut senang gitu, ikut bangga menjadi warga Kelurahan Semanan gitu. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang prosesnya itu kita awali dari warga gitu. Kita kumpulkan di masjid gitu kan. Kita kumpul di masjid, terus kita sampaikan tujuannya seperti apa gitu kan. Intinya adalah untuk memperbaiki lingkungan gitu kan supaya lebih baik lagi. Dan saya sering kali menekankan ketika kalau ada penataan itu, saya sering kali menekankan kepada warga bahwa bapak ibu ini yang punya kampung gitu ya, dan bapak ibu ini yang mungkin tinggal selamanya di sini. Kalau saya besok mungkin saya dipindah, ya apakah tahun depan saya dipindah ya, atau mungkin nggak dipindah-pindah gitu ya, kayak gitu. Tapi intinya adalah mereka itu yang punya kewajiban lebih gitu loh untuk menjaga lingkungannya masing-masing gitu. Makanya ketika sudah disampaikan seperti itu, pesannya udah masuk kepada warga masyarakat gitu kan, akhirnya mereka siap membantu. Setelah mereka merasa memang ini tanggung jawab kita, mereka dengan sukarela mereka bantu. Ada ketika kita bikin taman toga di situ gitu ya, ada satu ibu-ibu tuh, saya lupa namanya, dia dengan sukarela setiap pagi itu selalu nyiramin taman itu. Memang taman itu berada di depan rumahnya gitu ya. Jadi dulunya itu tempat TPS, tempat pembuangan sampah liar dan berantakan lah. Kita coba buat menjadi taman toga. Itu setelah kita coba rapikan, kita tanam, dia dengan sukarela tuh dia selalu siramin gitu. Jadi akhirnya rasa memiliki dan juga pemberdayaan masyarakat muncul gitu dari situ. Sehingga akhirnya setelah mendapatkan penghargaan dari Bapak PJ Gubernur waktu itu, saya kumpulin lagi. Itu saya sampaikan bahwa ini bukan kerja saya sendiri, kerja kita semua, dan ini Bapak Ibu mungkin yang lebih berhak mendapatkan penghargaan ini gitu, karena bantuan dari mereka semua. Waduh, ini ya, jadi tipsnya adalah menumbuhkan sense of belongingnya masyarakat. Gimana caranya, yuk jaga bareng-bareng, yuk perbaiki bareng-bareng, yuk bagusin kawasannya bareng-bareng. Jadi dapat penghargaan itu juga untuk semuanya begitu ya. Jadi bahagianya nggak hanya bahagia kelurahan, tapi juga warganya juga happy semua. Wow, oke deh. Nah Pak Bayu, ada nggak sih pesan inspiratif yang bisa diambil dari perjalanan suksesnya dalam mencapai perubahan positif di lingkungannya Pak Bayu? Pesan ya, kalau pesan sih saya mungkin yang pertama ikhlas sih, ikhlas dalam bekerja ya, tulus gitu. Apapun yang diberikan oleh pimpinan, tanggung jawab dan amanah, lakukan dengan ikhlas ya. Terus kemudian yang kedua adalah tentunya harus punya rasa sabar yang tinggi gitu. Dan rasa sabar itu kenapa?
karena kita untuk melaksanakan program pemerintah itu nggak bisa ketika diperintahkan A, itu nggak bisa, ada beberapa program itu nggak bisa langsung diimplementasikan gitu loh. Warga nggak bisa langsung nerima begitu. Ada yang seperti tadi disampaikan, ada resistensi, ada mungkin penolakan. Jadi kita harus sabar dalam menjalankan kebijakan yang mungkin ditugaskan pada kita. Yang ketiga ya tentunya melaksanakan tugas sebaik mungkin sih. Ya, melaksanakan tugas sebaik mungkin. Ya, setelah itu ya hasilnya ya diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala lah. Hasilnya bagaimanapun juga. Oke, jadi do the best and let it go gitu ya. Jadi lakukan apa yang memang harus dilakukan dan setelah itu berserah saja gimana pun hasilnya. Wah, luar biasa ini tips ya. Tidak hanya untuk mengurusi kelurahan saja sih, kayaknya kalau tipsnya gini ikhlas, sabar gitu ya. Kemudian juga tawakal gitu ya. Tapi dalam semua hal ini kayaknya masuk banget sih Pak Bayu. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan Pak Bayu sudah hadir di tengah kesibukannya. Sangat menginspirasi sekali. Salam ya Pak Bayu untuk teman-teman di kelurahan dan juga untuk seluruh warganya. Mudah-mudahan sukses selalu. Oke deh. Nah, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara dan tidak komplit rasanya kalau saya tidak berpantun ria. Saya sudah punya pantun nih Pak Bayu. Untuk Pak Bayu dan untuk warga sih ini ya. Saya udah ada 2 pantun, nanti Pak Bayu bilang cakep ya. Oke, siap. Oke. Atas bawah kiri dan kanan. Cakep. Nyari jalan buat muter-muter kota. Cakep. Pak Bayu jadi lurah Semanan. Cakep. Disenengin warga, disenengin juga sama Jakarta. Cakep. Alhamdulillah. Satu lagi ya Pak Bayu ya. Sore-sore bocah pada main pikul-pikulan. Cakep. Nyangikut Ade Romli, Siti, Ame Maria. Cakep. Kelurahan Semanan punya banyak program unggulan. Cakep. Lurah asik, warga kompak, masyarakat bahagia. Sekali lagi terima kasih ya Pak Bayu sudah hadir. Dan juga terima kasih juga ya Pak ucapkan untuk Anda warga Jakarta dimanapun Anda berada yang saat ini sudah menyaksikan dan juga menyimak. Tetap semangat dan berkolaborasi untuk menciptakan perubahan yang baik dalam hidup kita dan masyarakat. Saya Eva Nur Fatimah, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.